Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Di sini balik lagi dengan YouTube saya, channel Aldi Ranar. Dan di sini teman-teman kita kedatangan tamu spesial, seorang YouTubers juga ya. Tamu spesial masih dalam proses Oh, juga. masih dalam proses. Siap. Jadi masih dalam proses. Nanti kawan-kawan bisa mengunjungi YouTube channelnya. Nama siapa bisa agak diberi. Istamer, channel YouTube-nya Istamer, G juga punya Istamer. Oke. Jadi hurufnya itu G besar, U S kecil. Terus Tamher itu T besar, yang lainnya huruf kecil. Ya. Ya, Jangan lupa ikuti Instagramnya Yustamher dan YouTube channelnya juga Yustamher yang sudah dijelaskan oleh kawan kita. Nah, di sini siap. kita akan membahas tentang feminisme, ya kawan. Ya, feminisme. Karena kita melihat bahwa banyak perempuan yang artinya masih dapat penindasan, ketidakadilan, hak-haknya dirampas gitu oleh laki-laki. Tidak ada kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi di sini saya mendiskusikan dengan kawan Yustamher agar teman-teman bisa menjadi bahan edukasi untuk materi agar bisa berpikir dan bertindak. Oke, sekarang menurut perkenalkan namanya agar teman-teman bisa tahu kan. Nah, pastinya teman-teman pasti sudah ada. Tapi sebagiannya belum, jadi lebih baik perkenalkan sekali biar semuanya bisa kenal ya. Oke, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yustamher. Tempat tinggal saya Mangun di daerah Maluku Tenggara. Dan di sini nama channel saya YouTube Yustamher, IG pun juga, Instagram pun juga sama Yustamher. Dan hari ini saya hadir di sini karena atas partisipasi dengan konsep yang ingin kawan Aldis bawakan tentang feminisme. Makanya dia ajak saya untuk membuat konten ini, untuk membicarakan tentang feminisme dalam arti membicarakan tentang hak kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam bentuk sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya. Siap, hormat. Ya. Oke, jadi bagaimana pandangan kawan terkait dengan feminisme dan apa agar bisa kita lanjut kita mendefinisikan feminisme agar yang lain bisa mengetahui apa itu feminisme. Jadi tadi saya jelaskan feminisme dulu. Siap. Kawan-kawan, feminisme adalah feminim yang berarti perempuan. Isme adalah kata yang berarti paham tentang perempuan. Jadi feminisme ini adalah tentang perempuan. Nah, sekarang saya akan kembalikan kepada Yustamher agar bisa pandangannya terhadap feminisme itu seperti apa di kalangan sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Jadi kawan Yustamher bisa silakan. Oke, terima kasih. Jadi feminisme dalam bahasa Latin, kalau khususnya dalam bahasa Latin itu femina. Siap. Femina itu kata lain daripada perempuan. Kalau bahasa Latinnya bilang itu femina, kalau bahasa Indonesia pastinya perempuan. Ditambah dengan isme, feminisme, ya berarti membicarakan orang yang paham tentang hak dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dan hadirnya feminisme itu pun salah satu alat, salah satu wadah, salah satu senjata pergerakan buat perempuan untuk menuntut hak-hak yang dikibiri atau dikuburi oleh kaum laki-laki, untuk memperjuangkan kesetaraan hak yang sama. Itu tentang feminisme. Jadi kalau yang kawan-kawan yang lainnya sudah mengetahui tentang feminisme, ya pastinya kawan-kawan sudah tahu. Tapi apa yang kami buat hari ini
yang saya dan teman kawan Aldi sampaikan ini biar jadi bahan edukasi buat orang-orang yang tidak mengetahui apa itu tentang feminisme. Ya, jadi tujuan yang kami buat untuk memberikan edukasi kepada semua orang, terkhususnya perempuan dan laki-laki, biar mengetahui tentang feminisme. Jadi kenapa hari ini kami membuat tentang video ini? Karena memang kami lihat realitas yang objektif sekarang ini. Kedudukan perempuan dan laki-laki baik dalam hidup, baik dalam lingkungan sosial, baik dalam politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Itu kedudukan perempuan dan laki-laki itu perempuan sangat-sangat minim atau sedikit. Hak perempuan itu tidak sebanding dengan hak laki-laki. Makanya hak perempuan di bawah standar, haknya laki-laki itu meningkat, hak perempuan itu tidak meningkat, tidak setara dengan hak laki-laki. Nah, hadirnya feminisme untuk memperjuangkan hak-hak perempuan biar setara bersama hak laki-laki. Kita lihat dalam kota, misalnya kita lihat dalam kota sistem parlementer atau sistem pemerintahan. Nah, dalam sistem pemerintahan itu kedudukan perempuan dan laki-laki sangat tidak setara atau sangat tidak sama. Jumlahnya itu beda sekali. Kita bisa lihat perempuan dalam sistem pemerintahan atau sistem parlementer itu perempuan hanya menduduki itu sekian banyak 30%. Kalau laki-laki itu bisa dikatakan 70%, 60%. Intinya kedudukan laki-laki sangat melebihi perempuan kalau kita bawa ke dalam sistem parlementer. Ya, terus kita lari masuk ke dalam lingkup sosial keadaan sekarang. Kedudukan perempuan tidak merata sama sekali bersama laki-laki. Perempuan sangat-sangat ditindas, bahkan sangat-sangat didiskriminasi habis-habisan. Hari ini jangan kawan-kawan melihat keadaan seperti misalnya perempuan yang ingin melakukan ekspresi dengan cara fashionnya ataupun cara apapun saja, terus laki-laki kadangkala melihat hal seperti itu menganggap bahwa itu perempuan yang tidak baik, langsung menjustifikasi itu perempuan tidak baik, kata kasarnya kukur atau perempuan malam yang berkeliaran tengah malam misalnya. Padahal kita tidak ketahui. Bahkan kita tidak menghampiri perempuan itu, terus kita tanyakan, saudara mau kemana? Misalnya, pastinya ada alasan dan tujuan mereka hingga mereka berkeliaran malam seperti itu. Tapi kita tidak langsung menanyakan, menghampiri terus menanyakan, tapi malah kita menjustifikasi, itu perempuan sembaik. Artinya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik buat dia, kata-kata yang merujuk ke hal-hal yang seksual, hal-hal yang menjatuhkan harkat dan martabatnya dia. Nah, itu melenceng sekali. Terus kenapa kita bawa ke dalam ranah kehidupan, khususnya tidak terlepas daripada daerah kita, yaitu Maluku Tenggara, K, yang diketahui K, kota beradat. Itu sudah ada jaminan dari para leluhur ataupun jaminan daripada hukum-hukum adat untuk melindungi hal-hal seperti itu, melindungi, menjaga dan menstabilkan keadaan, menjamin keselamatan dan ketentraman kehidupan perempuan. Tapi realitas yang objektif paling beda. Bahkan entah hukum adat itu kemana. Kalau mau dibilang, kan ada hukum adat kan yang menjaga kaum perempuan, melindungi kaum perempuan. Tapi kenapa masih saja terjadi pemerkosaan, terjadi seksual terhadap perempuan, khususnya di K? Hal-hal kriminalisasi sangat terjadi di K. Kenapa hukum adat tidak menjamin keselamatan perempuan? Kalau mau dibilang, kami orang adat, kami orang K yang menjunjung tinggi adat, sudah pastinya tidak melakukan sesuatu itu harus jangan melenceng daripada hukum atau aturan yang memang sudah dibuat.
Karena memang sangat melenceng sekali kalau mau dibilang. Itu yang pertama. Terus kita bawa ke dalam sistem keluarga. Tata warisan, misalnya kalau dalam sistem keluarga, misalnya kami ada bersaudara 6 orang, 6 orang bersaudara, 3-nya laki-laki, 3-nya perempuan. Kalau kita lihat dalam sistem keluarga itu, harta atau warisan dari ayah itu tetap akan jatuh kepada tangan laki-laki, saudara laki-laki. Kenapa tidak perempuan? Alasan apa yang perempuan tidak pilih? Ya, pastinya mereka punya alasan cuma satu. Karena perempuan ini dia akan kawin, dia akan keluar. Hormat, Dan siap. adapun suaminya yang akan menanggung jawabnya dia. Terus hak-hak ini laki-laki yang punya. Nah, itu kan tanpa tidak logis sama sekali, dan itu kita bisa katakan bahwa itu sangat mendiskriminasi, menindas kaum perempuan. Itu sangat-sangat sekali. Kalau kawan Aldi tidak ini dan teman-teman tidak bisa percaya, teman-teman bisa lihat dalam sejarah Indonesia, khususnya ibu kita Era Kartini. Teman-teman pasti dengar Ibu Era Kartini. Ibu Era Kartini itu salah satu perempuan yang pelopor dalam gerakan feminisme juga di Indonesia khususnya. Kenapa sampai dia bisa ini? Karena memang dia merasakan hal yang sama. Dia merasakan bahwa kehidupannya dia dalam keluarga dia itu dia sangat diskriminasi, sangat ditindas. Karena pada saat itu dia tidak diperbolehkan sekolah. Saudara laki-lakinya saja yang disekolahkan hingga ke luar negeri, ke Belanda. Tapi dia ini tidak disekolahkan. Karena memang sistem pada awal sistem di zaman dulunya itu di Indonesia, khususnya Indonesia, itu memang perempuan tidak boleh disekolahkan, tidak diizinkan disekolahkan. Makanya Ibu Kartini mengumpulkan semua perempuan Indonesia untuk memberikan edukasi, memberikan pembelajaran buat mereka. Nah, salah satu Ibu Kartini itu yang salah satu pelopor feminisme juga, kalau kita bisa dikatakan seperti itu. Iya, yang kita dengarkan sejarahnya itu tentang gerakan Gerwani ya pada saat itu. Oke, jadi mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan buat teman-teman, bahkan kawan Aldi ini ya, biar menjadi edukasi buat teman-teman yang tidak mengetahui tentang feminisme. Ya mungkin penjelasan yang singkat sedikit, tapi akan lebih detail juga di video berikutnya juga. Karena memang ini baru video konten part pertama ya. Jadi pembahasan ini belum bisa detail atau belum bisa klimaks selesai, tapi baru singkat saja. Tapi alhamdulillah bisa mengandung edukasi buat teman-teman tidak mengerti tentang feminisme baik punya. Iya, siap. Hormat. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kawan Tamher sudah menghadiri YouTube channel saya dan membahas tentang kalangan dalam feminisme dalam perempuan ini, agar kita membentuk keadaan, menstabilkan keadaan yang tidak baik-baik saja terhadap perempuan untuk baik-baik saja. Derajatnya itu loh sama terhadap laki-laki, jangan dibawa terus, ditindas terus, harus setara. Siap. Jadi nanti kawan-kawan kunjungi YouTube saya terus agar bisa menonton video-video selanjutnya di part kedua dan part-part lainnya. Salam perjuangan, terima kasih. Oke, salam. Jadi jangan lupa nonton video ini, karena video ini mengandung banyak edukasi. Jadi harus nonton biar mengikuti video-video berikutnya, ada part 2, part 3 dan sebagainya. Oke, terima kasih. Salam perempuan yang Melawan. hormat.